memberikan hak untuk menentukan sistemik atau tidak. Kalau komite koordinasi tidak memberikan hak untuk itu di undang-undang LPS. Baru yang kedua menentukan fasilitas pembiayaan darurat. Baru kebal hukum. Ini memang yang perdebatan waktu itu di parlemen. Kenapa ada kebal hukum? Di sini yang saya heran kenapa pembantu-pembantunya Pak Presiden SBY nggak memberikan masukan. Kan di waktu itu koalisinya cukup besar. Aturan disetujui dulu Perpu itu menjadi undang-undang. Habis itu di amandemen yang pasal 29 ini. Kalau itu aman ini artinya yang membuat kebijakan. Karena pada saat itu tidak menyangka karena akan dipersoalkan seperti ini. Artinya nggak memberikan masukan yang baik kepada Presiden SBY. Sekarang menjadi problem kan. Artinya komite koordinasi dari sisi hukum bermasalah. Kalau yang Perpu JPSK ini hanya sampai 18 Desember. Sementara kebijakan itu debatable memang soal sistemik atau tidak. Tapi kata Mas Yudi tadi, maaf saya potong, sebetulnya kan KK dan KSSK itu orangnya sama-sama saja. Benar. Kenapa sih itu dipersoalkan? Tapi makanya harus ada koridor hukum. Di Amerika Serikat perubahan strategi bailout pun presiden datang ke Kongres. Semua by the law. Semua artinya bukannya mereka tidak melakukan, malah mereka likuidasi juga itu Lehman Brothers juga itu yang asetnya 100 miliar US dollar, tetapi mereka bantu juga General Motor, mereka bantu juga Ford di bailout, tapi semua ada koridor hukumnya. Sebenarnya ini tadinya sederhana, cuman dari pihak pemerintah kurang serius. Karena koridor hukumnya itu kurang kuat. Dari sisi koridor hukum, jadi hanya melihat dari strategi ekonomi aja. Membandingkan Indonesia dengan Amerika Serikat itu tidak sama. Amerika Serikat itu sudah terpuruk, sudah kayak kita 98 dulu, makanya mereka harus menghadap DPR sana karena biayanya besar sekali. Ini sekarang titiknya kritis sekali. Kalau kita salah langkah atau terlambat, bisa-bisa kayak 97 lagi. Saya tidak setuju. Karena antara itulah yang saya katakan. Jangan-jangan bisa sampai kayak krisis ekonomi tahun 98. Memang benar demikian. Hukum yang belakangan bisa mengatasi hukum yang lebih dahulu. Perpu bisa mengatasi kelemahan dari undang-undang ini. Yang kedua, itu tadi bahwa hukum itu bukan undang-undang saja. Baiklah, kita hentikan perdebatan soal masalah aturan hukum itu. Saya ingin tanya singkat kepada Pak Ramson. Benarkah akan berdampak sangat sistemik begitu jika kemudian tidak diselamatkan, dipilih likuidasi begitu, maka akan terjadi krisis ekonomi kedua? Ini kan LSM secara objektif. Tapi pada saat itu, terus terang aja. Tapi pada saat itu banyak anggota Komisi 11 yang menyetujui mengenai penyelamatan ini begitu. Artinya kita memang meminta supaya diadakan preventif strategi terhadap dampak dari global financial crisis karena waktu itu udah terjadi di mana-mana. Sebenarnya ini penyelamatan, penyertaan modal sementara. Sistem perbankan kita sebenarnya waktu itu masih bagus. Kalau saya tidak mempersoalkan itu karena itu memang debatable. Yang penting koridor hukumnya baik. Kalau memang sebelumnya untuk Bank Indofirst Bank diajukan oleh BI dan pemerintah, katanya itu akan sistemik. Tapi kita tolak dengan adu argumentasi yang sangat kencang waktu itu sampai 1 hari penuh. Akhirnya kita tolak, toh nggak ada masalah. Nah, sekarang sebenarnya kalau saya lihat yang perlu dilakukan penyidikan yang lebih dalam. Kemana uang tersebut begitu ya? Iya, uang tersebut kemana dan sebelumnya itu. Sebelum pada saat merger dan lain sebagainya.